Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita senantiasa terus memuja dan memuji Allah, kemudian bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil faedah dari hadis tersebut, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita masih membahas kitab yaitu Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita telah sampai ke bab tentang masalah takwa dan hadis yang ketiga dari hadis takwa tersebut. Kemudian di sini dituliskan oleh beliau hadis yang ke-71. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku minta petunjuk kepadamu ya Allah. Kemudian aku minta ketakwaan ya Allah. Kemudian aku minta kesucian ya Allah. Dan aku minta kekayaan hati atau kelemah lembutan dalam hati dan atau merasa cukup atas apa yang Engkau berikan ya Allah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, senantiasa kembali kepada Allah Rabbul Alamin jemaah. Beliau berdoa dan beliau adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Orang yang dijamin oleh Allah Rabbul Alamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Allah Jalla Jalaluhu senantiasa membutuhkan Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW senantiasa membutuhkan Allah Jalla Jalaluhu, memohon. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah SAW, tidak boleh dia menyerahkan urusannya kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Senantiasa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena sejatinya yang bisa membantu semua urusan kita adalah Allah. Ketika kita berharap kepada manusia, manusia itu tidak mampu dengan hal tersebut. Pernah diceritakan, Ustaz kita Masya Allah, dia mau pergi makan cuma sudah mau ditraktir nih sama orang, Masya Allah, udah semangat. Menyerahkan urusannya kepada manusia. Nyampe di restoran, Allah, ternyata orang yang traktir itu nggak ada. Yang ada pegawainya jemaah. Akhirnya apa yang terjadi? Gak dapat apa-apa jemaah. Akhirnya dia bayar sedikit. Dan kita pun merasa, kok kayak seperti ini nggak jadi kita makan gratis. Dan ya baik. Maka ketika kita menyandarkan semua urusan kita kepada manusia, manusia itu tidak akan pernah mampu dengan hal tersebut. Karena yang bisa membantu kita untuk mengarungi atau menjalankan hidup ini adalah Allah Jalla Jalaluhu. Bukankah Allah yang memberikan kesehatan sehingga kita bisa duduk di majelis taklim? Bukankah Allah Jalla Jalaluhu yang masih memberikan kita waktu sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga kita?
Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membantu pekerjaan itu menjadi mudah? Begitu juga dengan amalan-amalan soleh. Ketika Allah Rabbul Alamin tidak bisa membantu kita untuk mengerjakan amal-amal soleh itu, maka tidak akan dibantu dan tidak akan benar amalan tersebut. Tidak akan benar dan tidak akan diterima amalan tersebut. Karena sejatinya disebutkan oleh para ulama, ketika orang menginginkan kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika amalannya, baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya itu dibantu oleh Allah. Ada orang diberikan kekayaan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ternyata dia tidak bisa menggunakan kekayaan tersebut dalam kebaikan. Kenapa Allah bantu dia? Akhirnya kekayaan itu pun dia gunakan dalam perbuatan maksiat. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu akan tanya, kekayaan yang kau dikasihkan itu untuk apa? Kemudian ada orang-orang yang dia melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi Allah tidak bantu dia untuk mengerjakan ibadah tersebut. Akhirnya dia merasa berat. Akhirnya dia melakukan ibadah pun bukan karena Allah Rabbul Alamin. Dia berbanyak amal soleh, tapi Allah tidak bantu dia. Akhirnya Allah Jalla Jalaluhu masukkan dia ke dalam neraka. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya dalam surat Al-Ghasyiyah. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah telah datang kepada kalian kabar bahwasanya akan datang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah kita itu kelak di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tunduk patuh malu kita kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah mereka melakukan perbuatan maksiat? Tidak, jemaah. Apa yang mereka lakukan? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan aminatun nasibah. Dia sudah mengumpulin amalan-amalan kebaikan, jemaah. Dia sudah mengumpulin semua yang harus dibutuhkan di hari kiamat berjumpa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Allah enggak bantuin dia. Taslana, dia dimasukkan ke neraka hamnya. Kenapa? Allah enggak bantuin dia ibadah. Akhirnya dia datang sholat hanya sekedar adat kebiasaannya. Dia mengerjakan sholat pun bukan untuk karena Allah. Dia ingin disanjung, dia ingin dipuji, dia ingin dilihat oleh orang lain. Itu juga dengan kita yang menuntut ilmu, ketika kita tidak minta bantuan Allah, akan mendapatkan apa? Antum membaca Al-Quran itu sama seperti orang-orang munafik. Apa? Cuma sampai ke kerongkongan, tapi tidak masuk sama sekali. Maka berhati-hati dengan hal tersebut. Kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika Allah bantuin kita, dan kita harus butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semua yang kita butuhkan Allah akan kasih, jemaah. Ada berbutuh kepada manusia, cuma wallahi Allah tidak akan memberikan apa yang kita harapkan, karena manusia tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Kemudian lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Beliau mengangkat tangannya kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu ya Allah. Dan kita meminta petunjuk bukan berarti kita sesat, jemaah. Ada orang di luar mengatakan, ini orang Islam ini kenapa kok setiap kali dia sholat itu pasti ihdinas shiratal mustaqim, dia minta jalan yang lurus. Bukan berarti menunjukkan hal tersebut dia adalah sesat. Dia minta petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita katakanlah, jemaah, karena hati kita ini berbolak-balik. Kemudian rintangan hidup itu bermacam-macam, jemaah. Kita minta petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluhu supaya jalan kita itu terus dalam petunjuk. Dan orang yang mengatakan hal tersebut pula dia tidak sadar di dalam kitabnya pun menyebutkan engkau adalah orang-orang yang sesat. Kata Tuhan mereka, ada di sana. Kemudian dia mengkritik kita yang dia tak paham dengan hal tersebut. Maka lihat ketika ada orang-orang yang berkomentar tentang agama Allah, kemudian dia tidak memiliki ilmu dan bukan pakarnya, maka sungguh dia akan menyesatkan orang lain. Berarti bukan berarti setiap kali kita berdoa mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, kita itu sesat, malah. Tapi kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu supaya Allah itu memberikan terus hidayah, dan bahkan kita mati dalam keadaan hal tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula meminta kepada Allah, mengatakan wattuqa, ya Allah berikanlah aku ketakwaan-Mu ya Allah, berikanlah
menjadi orang-orang yang takwa di antara hamba-Hambamu ya Allah. Karena kita tahu jemaah, syarat orang masuk surga itu harus bertakwa. Anda kalau nggak bertakwa kepada Allah Jalla nggak bakalan masuk surga jemaah. Antum nggak akan bakalan masuk surga. Tapi apakah semua kita bisa bertakwa? Bisa. Ustaz, Anda adalah orang yang masih melakukan perbuatan maksiat. Ustaz, Anda masih melakukan perbuatan zalim. Apakah Anda bisa menjadi orang-orang yang bertakwa? Bisa. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Ali Imran? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Rabbul Alamin, yang Allah ciptakan surga itu seluas langit dan bumi, dan itu khusus diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dia berinfak di jalan Allah, maupun dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan senang, dia ingat Allah Ta'ala. Dan memang mengingat Allah itu bukan ketika susah saja, cuma ketika apa? Karena itu di antara bukti bahwasanya kita betul-betul mengingat Allah Ta'ala. Kalau antum mengingat Allah pas waktu susah saja, wallahi kita nggak ada bedanya dengan Fir'aun. Fir'aun itu ingat Allah Rabbul Alamin ketika dia susah, ketika dia mau ditenggelamkan, dia memohon kepada Allah Ta'ala, bahkan dia mengatakan amantu bi rabbil ladzi amanu banu Israil. Aku beriman kepada Rabb yang Banu Israel itu beriman kepadanya. Tapi waktu senang, apakah Fir'aun dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu? Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, apa kata Fir'aun mengatakan kepada kaum-kaumnya, mereka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Enggak sama, enggak beda kita dengan Fir'aun. Kalau kita mengingat Allah ketika waktu sempit saja, maka ingat Allah ketika waktu lapar. Kemudian tamak. Kemudian yang berikutnya pula, maka hendaknya seseorang itu memaafkan orang lain. Kemudian kelanjutan dari ayat tersebut, alladzina idza fa'alu, kalau ada ayat yang belum masuk, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum dari kesalahan. Tapi kata Allah Jalla Jalaluhu, orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan, dzakarullah. Walam yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Tapi setelah dia bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia tidak mengerjakan amalan-amalan perbuatan maksiat itu karena dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Taala wal afa, kesucian. Sehingga Allah Taala senantiasa menjaga kesucian keimanan kita, menjaga kesucian akidah kita, tidak terjatuh dalam kesyirikan, tidak terjatuh dalam perbuatan yang diadakan dalam agama dan seterusnya. Kita butuh Allah, butuh Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikan semua yang kita butuhkan, wal ghina, dan memberikan kita kekayaan hati, supaya kita cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau kita tidak memohon kecukupan kepada Allah Rabbul Alamin, maka sungguh kita tidak akan pernah puas. Maka lihat ketika ada orang memiliki angan-angan, ketika diberikan oleh Allah Rabbul Alamin satu bukit emas, dia akan nyari lagi. Yang kedua, dia akan nyari lagi yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Tapi ketika kita meminta ghina kepada Allah Rabbul Alamin, kita diberikan kekayaan hati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka kita akan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang terbaik. Ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah Rabbul Alamin, itu yang terbaik. Di mata kita mungkin kita susah, mungkin Allah menghinakan kita, tetapi di sisi Allah mungkin kalau Allah ngasihkan kita kekayaan, kita akan kufur kepada Dia. Dan Allah itu senang melihat kita masih dalam kondisi miskin.
Karena dengan kemiskinan hal tersebut kita berdoa kepada Allah, kita bersimpuh kepada Allah Jalla Jalaluhu dan tidak pernah lupa dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau diberikan semua yang kita ingin, maka Allah takut mungkin. Sebenarnya Allah nggak takut, nggak peduli sama kita, cuma karena kita yang punya. Mungkin kita akan menjadi orang-orang yang kufur dengan hal tersebut. Dan Allah itu tahu kondisi yang terbaik bagi kita aja. Maka jemaah semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Faedah dari hadis yang dapat kita ambil di dalam hadis ini adalah jemaah yang pertama, bahwasanya seorang mukmin itu harus memiliki keharusan. Dia harus meyakini bahwasanya Allah Rabbul Alamin yang bisa bantuin dia, bukan amalan yang dia kerjakan. Karena kita pernah sampaikan, yang memasukkan orang ke dalam surga itu adalah keridhaan Allah Rabbul Alamin, bukan amalan yang dia kerjakan. Seandainya amalan tersebut kita bandingkan dengan surga, belum cukup antum mendapatkan surga dengan amalan tersebut. Kita sampaikan bahwasanya kadang sholat kita bohong, kadang kita mudah menghina orang lain, kadang kita mencaci orang lain, bahkan kita membenci seseorang yang seharusnya kita tidak benci. Bahkan kita melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan yang lainnya. Maka kalau dibandingkan dengan amalan yang kita kerjakan, belum bisa untuk mengganti dan menukar surga tersebut. Tapi yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga adalah ridha Allah Jalla Jalaluhu. Dan untuk mendapatkan ridha Allah harus mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan surga. Maka di sini kita bisa mengambil faedah, seorang mukmin itu tidak hanya dia mengandalkan amalan soleh, tapi dia harus mengandalkan Allah Rabbul Alamin. Karena yang bisa membuat dia beramal soleh adalah Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, seorang mukmin harus meyakini bahwasanya dia butuh kepada Allah. Dia harus tunduk, kemudian dia harus berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari semua apa yang dia kerjakan. Bahkan lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Rasulullah SAW ngomong, jangan sampai ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha tegak, kemudian dengan rahmat-Mu astaghiitsu, aku istighosa meminta kepada Engkau ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat aini, jangan Engkau berikan aku urusan apapun itu, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, walaupun hanya sekejap mata. Kita itu enggak mampu, harus kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi sayangnya kita jarang berdoa kepada Allah. Kita cuma berdoa itu kalau lagi susah, ketika rezeki dilapangkan oleh Allah Rabbul Alamin, ketika antum nih santri yang dia lancar baca Al-Quran, dia lupa sama Allah Rabbul Alamin, padahal Allah yang bantuin dia ngapa? Dia enggak mengatakan ya Allah Maha Suci Engkau ya Allah, terus bantuin aku menghafal ya Allah. Kadang-kadang kita lupa pas susah nggak ada duit, ditimpa musibah, baru kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, semua urusan kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin, dan ingat Allah ketika waktu lapang dan ketika waktu sulit. Kemudian disebutkan dari Abi Tharif bin Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin summa ara atqalillahi minha falyati at-taqwa. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan suatu sumpah, dia mau mengerjakan sesuatu, ternyata ada yang lebih utama dari hal tersebut. Ada yang lebih utama dari hal tersebut. Misalnya dia mengatakan, ya Allah, nanti kalau Anda punya duit, ya Allah, Anda mau beli emas untuk istri Anda, ya Allah.
ingin membahagiakan dia, bagus. Tapi ternyata ketika dia mau beli emas, ada keluarganya yang kesusahan ditimpa musibah, ditimpa musibah. Atau dia mau melakukan ketaatan yang lain, ketaatan yang lain. Atau yang lainnya dia ingin bersedekah, ternyata dia punya duit lebih, kemudian ternyata itu bisa untuk melakukan haji, maka silahkan dia mengambil yang lebih utama dari hal tersebut. Kemudian dia nanti tinggal ganti dari sumpahnya tersebut. Kalau dia melihat mana yang lebih takwa atau mana yang lebih bagus, maka disebutkan oleh para ulama, dijelaskan di sini, seandainya ada orang yang dia bersumpah untuk melakukan perbuatan maksiat, maka dia harus tinggalkan perbuatan maksiat, karena ada yang lebih utama, melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tinggalkan hal-hal yang akan membuat dia binasa. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, dalam hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya boleh orang bersumpah dengan atas nama Allah, boleh. Dan sumpah itu dibagi beberapa macam. Insyaallah nanti kawan-kawan kita akan jelaskan hal tersebut. Ada memang dia sumpah hanya sekadar menguatkan lafaz ucapannya saja. Ada yang dia bersumpah untuk mengerjakan kebaikan atau ketaatan. Yang mana kalau ada orang bersumpah untuk mengerjakan ketaatan, wajib untuk dia tunaikan hal tersebut. Kalau dia tidak bisa tunaikan, maka dia harus bayar kafarah dari sumpah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. An Abi Amamah As-Sudai atau Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada. Ketika beliau haji wada atau haji perpisahan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, terus bertakwa. Mungkin setiap kali kita dengar bertakwa itu bosan gitu cuma. Setiap hari Jumat bertakwa, setiap ada kajian bertakwalah kalian, setiap ketemu sama teman kita bertakwa. Karena memang seperti itu. Seorang itu harus bertakwa dia kepada Allah Rabbul Alamin. Dan takwa itu bukan hanya sekedar melakukan adat kebiasaan kita sholat, yang lainnya. Bertakwa itu harus mencakup semuanya. Antum punya istri, antum harus bertakwa kepada istri antum. Berikan kewajiban yang harus antum kepada mereka. Atau harus takut kepada Allah Rabbul Alamin tidak mengerjakan kewajiban tersebut dan yang lain. Maka bertakwa itu bukan hanya yang kita ketahui saja, tapi lebih luas lagi. Kemudian ingat, bertakwa itu bukan hanya di tempat yang ramai, cuma yang ini berkali-kali kita sebutkan. Orang yang sejati ketakwaannya itu adalah ketika dia berada di tempat yang sepi. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sauban. Apa dikatakan oleh beliau? Rasulullah SAW mengatakan, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsalil jibal tihabatal bayt. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamatnya ada di antara kalian itu yang dia bawa pahala sangat banyak sekali. Tihabatal bayt, jibal tihabatal bayt, gunung timah putih yang sangat besar. Itu pahalanya sebanyak gunung timah. Sangat besar sekali. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faja'alaha Allahu haba'an manthura. Allah hilangkan, Allah hancurkan amalan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kapan dia tidak bertakwa? Akhirnya sahabat tersebut pun mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Jalihum lana ya Rasulullah. Kabarkan kami siapa mereka wahai Rasulullah, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Supaya kami itu enggak seperti mereka wahai Rasulullah, sedangkan kami tidak mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu min ikhwanikum. Dia sama seperti kalian, dia bukan malaikat, sama seperti kalian. Wa min jinnikum, kulitnya sama seperti kulit kalian, dia sholat seperti kalian sholat, dia puasa sebagaimana kalian puasa. Tapi Nabi SAW mengatakan, lakinnahum aqwam idza khalau bi maharimillahi intahamma. Dia adalah sekelompok kaum
kalau bersepi-sepi dengan Allah, dia orang yang paling pertama kali melakukan perbuatan maksiat. Dan itu kita jemaah. Ketika kita duduk di majelis taklim, seolah-olah kita adalah orang yang paling pintar jemaah. Dekat dengan urusan duduknya, mendengar kajian dengan khusyuk, tapi ketika bersepi-sepi dengan Allah Rabbul Alamin, kita yang melakukan perbuatan maksiat, kita tahu hukumnya tidak boleh. Kita tahu hukumnya adalah perbuatan maksiat, kita melakukan hal tersebut. Misalnya, kita tahu ngomong kotor-kotor itu tidak boleh. Bahkan mencaci maki orang itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika kita duduk di majelis taklim di tempat orang-orang ramai, kita nggak berani ngomong hal tersebut. Tapi ketika di tempat yang sepi, jemaah, sama kajian kita, kadang-kadang kita nyaci maki orang, misalnya. Hati-hati dengan hal tersebut. Itu bisa menghapus amalan yang kita bawa. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, bertakwa kepada Allah itu di mana pun kalian berada. Engkau mau di tempat orang ramai, sepi, di pasar, di kantor, di rumah, bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wasallu khamsakum. Kemudian sholat 5 waktu dari sholat kalian, jaga sholat tersebut. Dan ini diwasiatkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika beliau tidak meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW sakit yang dia demamnya tinggi. Dan sakitnya Nabi itu 2 kali lipat dari orang yang paling kuat di antara kita. Kemudian disiramkan di atas imamahnya beliau itu air, kemudian beliau pakai. Bahkan di detik-detik dari wafatnya beliau SAW, beliau mengatakan as-sholat wa ma malakat aymanukum, sholat, kata Rasulullah SAW. Dan jaga orang-orang yang di bawah tanggungan kalian. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang mengatakan boleh namatin sholat. Siapa Nabi? Dia mengatakan dirinya lebih hebat. Syariat sholat itu hanya sekedar ma'rifat, belum sampai ke atas dia atau hanya sekedar kulitnya saja. Masih kulit pisang itu dia belum dapat sampai ke dalam-dalamnya. Kalau sudah ma'rifat, dia akan perlu sholat. Cuma siapa yang paling ma'rifat kita dengan Rasulullah SAW? Bukankah orang yang mempelajari hal tersebut dia meyakini yang menciptakan Allah menciptakan langit dan bumi ini karena Nur Muhammad? Itu yang mereka yakini, padahal itu tidak benar. Yang mereka meyakini Allah menciptakan bumi dan langit ini untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mewajibkan mereka sholat sampai mati. Mereka menamatkan sholat tersebut. Antum bantah dengan seperti itu. Kalau Anda menamatkan sholat, ente lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah namatin sholat. Bahkan dia lebih ma'rifat daripada kita. Kakinya itu bengkak ngajain sholat. Mana kita jalan-jalan sholat, doa aja sholat. Orang adzan, nanti jalan-jalan zikir la ilaha illallah subhanallah, sholat. Itu belum mereka. Maka mereka ngambil Nabi dari mana? Padahal mereka mencintai Nabi SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Di sini kita diperintahkan untuk jaga sholat kita. Karena ukuran kita bisa selamat nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Amalan paling pertama dicari adalah sholat kita oleh Allah Taala. Itu yang kita tanya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, beliau mengatakan wasumu syahrakum. Kemudian berpuasalah kalian di bulan puasa kalian, bulan Ramadan. Dan ingat puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum jemaah. Tapi lisan harus dijaga, tingkah laku harus dijaga. Karena Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang puasa, dia tidak dapatkan sesuatu kecuali ju'wal athos, rasa lapar dan rasa dahaga. Kenapa? Ada yang dia suka caci maki saudaranya, menghina saudaranya dan yang lain. Itu bisa membuat amalan kita itu atau pahala dari puasa kita itu gak ada artinya. Wa adu zakat amwalikum. Kemudian kalian wahai orang-orang yang kaya, kata Rasulullah SAW, keluarkan zakat kalian.
Dan kita singgung sedikit, zakat itu ada 2 syaratnya. Pertama, dia jangan sampai nisab. Kemudian yang kedua, dia haul, harus 1 tahun hitungannya. Berapa nisabnya? Kalau yang dibahas masalah harta, karena memang itu yang sering disebutkan harta yang ini yang seperti duit sama emas misalnya, maka dia harus mencapai nisab berapa? 85 gram emas. Itu nisabnya. Kemudian dia harus 1 tahun. Kalau sekarang misalnya ini bulan Ramadan sekarang atau bulan apa sekarang Dulu apa itu Pak? Safar, Pak. Safar mungkin tanggal berapa sekarang? Tanggal 23. Tanggal 23 Safar. Antum punya duit 85 gram emas, seharga dan 85 gram emas. Tinggal nanti dikalikan aja 1 gram berapa ratus ribu atau berapa juta. Nanti tinggal dikalikan 85 gram tanggal 23 Safar. Sampai Safar tanggal 23 itu masih 85 gram emas atau nambah. Ada kurang. Ternyata kurangnya pas pertengahan atau dekat-dekat Safar misalnya. Yang seharusnya 85 gram emas berubah menjadi 84 gram. Apakah wajib zakat? Lah. Tapi antum jangan tipu daya Allah, karena Allah tahu. Karena ada orang tipu daya Allah. Pas mau selesai, mau dia mau sampai Safar tanggal 23, tanggal 20-nya dibelanjakan. Allah tahu, karena dia tahu kan nanti akan keluar dari duitnya itu 2,5%. Yang kalau dia dikecilkan lagi 1/40, 85 bagi 40 cuma berapa? Kira-kira mungkin 2 gram yang keluar. Tapi lumayan 2 gram itu cuma daripada keluar 2 gram, ya sudah kita belanjakan saja. Dia tipu daya Allah itu tahu dengan orang tersebut. Dan Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan hartanya. Nah ini syaratnya cuma sampai nisab, kemudian dia harus 1 tahun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ati'u umara'akum, taat kepada pemimpin kalian. Kalau dia masih dalam koridor agama Islam, taat. Kita masih disuruh sholat. Kita masih disuruh taat lalu lintas, taati jemaah. Jangan ada orang-orang mengatakan kita nggak boleh taat sama pemerintah. Ya sudah, nanti kalau lampu merah gak usah berhenti, ya dilewat saja. Kalau itu ditabrak mati sama orang, ya sudah, berarti ya kau yang salah. Tidak bertaat dengan itu seminimal. Ada kadang-kadang orang yang mengklaim bahwasanya taat kepada pemerintah itu secara mutlak adalah haram hukum. Ada yang mengatakan hal tersebut. Karena pemerintah kita tidak menegakkan syariat Islam. Iya, tidak menegakkan syariat Islam, tetapi secara kafah itu juga. Tapi ada syariat-syariat Islam yang ditegakkan. Ketika datangnya bulan Ramadan, mereka pakai ruqyah. Syariat Islam. Ada yang pakai hisab, yang mereka meyakini hal tersebut. Syariat Islam juga banyak. Kita tidak pernah dilarang untuk sholat, kita puasa, masya Allah mereka melakukan hal tersebut dan yang lain. Maka kalau kita mengatakan secara mutlak tidak boleh taat kepada pemerintah, minimalnya lah jangan taat antum lalu lintas. Tapi kalau antum taat sama lalu lintas, ya sudah, berarti kita sama aja berarti. Antum mengatakan kita yang mentaati pemerintah itu kafir, ya berarti antum juga kafir juga. Karena gara-gara mengikuti peraturan lalu lintas tersebut. Maka kita katakan taati pemerintah itu kalau bukan dalam kemaksiatan. Seandainya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau mengabarkan, nanti ketika aku sudah meninggal dunia, orang-orang di setelah kalian yang hidup setelah aku itu akan mendapati perselisihan yang sangat-sangat banyak sekali. Bahkan ada pemerintahan yang zalim, tubuhnya manusia tapi hatinya itu setan, kata Rasulullah SAW. Dia kadang akan mengambil harta kalian dan memukul kalian. Dan pemerintah kita kan ada yang mengambil harta kita. Ada yang ngambil harta kita. Antum kalau nggak bayar pajak bumi dan bangunan, ya siap-siap perumahan antum diangkat sama pemerintah. Padahal punya antum. Fasilitas Allah Rabbul Alamin diambil, bahkan secara paksa ada yang diambil juga. Tapi kita harus tetap. Ya, kalau kita mengharapkan manusia, kita katakan tadi bergantung sama manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum berikan apa yang mereka inginkan, kemudian minta kepada Allah hak antum. Apa kata Rasulullah SAW kemudian setelahnya, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam surga.
Allah Ta'ala bersama firman ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Pertama, bahwasanya kita seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin membutuhkan Allah jemaah, membutuhkan Allah semua urusan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita sampai kedipan mata, topat air itu jangan sampai tidak dibantu oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai tidak dibantu. Kemudian bertakwa kepada Allah, jaga sholat, jaga puasa, keluarkan zakat, taat kepada pemerintah ketika dia tidak mengajarkan ke dalam perbuatan maksiat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan engkau pasti akan dimasukkan ke dalam surga Rabbaniya. Nah, Allah dalam surah ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita. Nah, mungkin ada satu pertanyaan.